Manipulasi bukanlah senjata tetapi alat. Gunakan dengan bijaksana untuk membangun hubungan yang lebih dalam dan memahami orang lain. Apakah Anda lelah, selalu merasa diremehkan, diabaikan, atau bahkan ditolak? Apakah Anda mendambakan, memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan orang lain dengan mudah? Dalam video ini, saya akan membongkar rahasia manipulasi emosional yang selama ini hanya diketahui oleh segelintir orang. Dengan menggunakan teknik-teknik ini, Anda akan mampu membuat orang lain tunduk pada keinginan Anda, tanpa mereka sadari. Teknik-teknik ini didasarkan pada penelitian psikologi terbaru dan telah terbukti ampuh dalam berbagai situasi. Penasaran? Simak terus video ini. Langkah utama dalam teknik bujukan emosional adalah mengidentifikasi emosi yang ingin Anda bangkitkan pada orang lain. Emosi memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dan perilaku manusia. Ketika kita membuat keputusan, kita seringkali dipengaruhi oleh emosi kita sama seperti oleh logika dan alasan. Ketika Anda mengidentifikasi emosi yang ingin Anda bangkitkan, perhatikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara dalam komunikasi Anda, karena hal ini juga mempengaruhi bagaimana emosi dikomunikasikan dan diterima. Berikut adalah beberapa contoh bahasa tubuh beserta artinya dan cara menanggapinya dari narasi yang diberikan. Mengangkat alis, artinya mungkin ada rasa penasaran atau ketertarikan. Saat menanggapinya, Anda dapat memberikan respon yang terbuka dan antusias. Misalnya dengan tersenyum dan menjawab pertanyaan yang diajukan. 2. Menyipitkan mata. Artinya kemungkinan adanya rasa curiga atau ketidakpercayaan. Saat menanggapinya, Anda bisa mencoba untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atau mengungkapkan empati terhadap perasaan si pendengar. 3. Menggerak-gerakan kaki atau tangan. Tanda kegelisahan atau keinginan untuk segera melakukan sesuatu. Saat menanggapinya, Anda dapat memberikan ruang untuk melakukan tindakan yang diinginkan atau secara ringan menanyakan apakah ada hal yang bisa membantu meredakan kegelisahan tersebut. Menghela nafas panjang. Artinya mungkin ada perasaan kelelahan atau kejenuhan. Saat menanggapinya, Anda bisa menunjukkan empati dan meminta untuk berbagi perasaan atau pengalaman yang bisa memberikan dukungan. 5. Menjauh atau menghindari kontak mata. Artinya bisa menunjukkan ketidaknyamanan atau keengganan untuk terlibat dalam percakapan. Saat menanggapinya, Anda bisa memberikan sedikit ruang dan mencoba membangun suasana yang lebih santai, sehingga si pendengar merasa lebih nyaman. Kontak mata yang kuat menunjukkan kepercayaan diri, keterlibatan, dan minat. Kurangnya kontak mata dapat menunjukkan ketidakjujuran, ketakutan, atau ketidakpedulian. Postur tubuh. Postur tubuh yang tegak dan terbuka menunjukkan kepercayaan diri dan kekuatan. Postur tubuh yang membungkuk atau tertutup dapat menunjukkan rasa takut, malu, atau ketidakamanan. Gerakan tangan yang terbuka dan lebar menunjukkan keterbukaan dan kejujuran. Gerakan tangan yang tertutup atau tersembunyi dapat menunjukkan kebohongan atau kecemasan. Ekspresi wajah. Ekspresi wajah dapat mengungkapkan berbagai emosi seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, dan kejutan. Perhatikan ekspresi wajah orang lain untuk memahami emosi mereka yang sebenarnya. Cara menanggapi bahasa tubuh. Dalam semua situasi ini, penting untuk tetap sensitif terhadap bahasa tubuh orang lain dan menghadapi mereka dengan rasa hormat dan empati. Mendengarkan dengan seksama dan bereaksi dengan penuh perhatian akan membantu Anda memahami dan menanggapi berbagai ekspresi emosi dengan baik. Setelah Anda mengidentifikasi emosi yang ingin Anda bangkitkan, gunakan bahasa dan nada bicara yang membangkitkan emosi tersebut. Kata-kata tertentu, frasa, dan nada suara dapat membangkitkan emosi yang berbeda. Misalnya, jika Anda ingin membangkitkan rasa takut, Anda dapat menggunakan kata-kata seperti bahaya, risiko, dan bencana. Jika Anda ingin membangkitkan rasa bersalah, Anda dapat menggunakan kata-kata seperti bertanggung jawab, kewajiban, dan harus. Berikut fakta-fakta psikologi yang harus dipahami dalam menguasai teknik emosi ini.
Teknik bujukan emosional juga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Menurut para ahli psikologi nonverbal, bahasa tubuh dapat menyampaikan sejumlah besar informasi tanpa kata-kata dan memiliki dampak yang signifikan dalam keberhasilan komunikasi persuasif. Sebagai manusia, kita cenderung bergerak oleh emosi dalam pengambilan keputusan daripada oleh logika dan alasan. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam Journal of Neuroscience menemukan bahwa emosi benar-benar mempengaruhi cara kita memproses informasi dan membuat keputusan. Oleh karena itu, memahami bagaimana emosi bekerja dan bagaimana mereka dapat dipengaruhi sangat penting dalam upaya persuasif. Melalui teknik bujukan emosional, Anda dapat belajar menggunakan bahasa tubuh Anda untuk memperkuat pesan emosional Anda. Teknik-teknik manipulasi emosional. Yang pertama adalah identifikasi dengan pengalaman pribadi. Teknik ini mengandalkan empati dan rasa persamaan dalam pengalaman pribadi untuk membujuk orang lain. Penelitian psikologis menunjukkan bahwa manusia cenderung lebih terbuka terhadap pengaruh jika mereka merasa dipahami dan disetujui dalam pengalaman pribadi mereka. Sebagai contoh, Anda dapat memulai percakapan dengan berbagi pengalaman pribadi yang mirip dengan orang yang ingin Anda bujuk. Misalnya, bercerita tentang bagaimana Anda juga pernah merasakan kesulitan yang serupa dan akhirnya berhasil mengatasinya. Dengan cara ini, orang lain akan merasa lebih terhubung dan lebih cenderung menerima saran atau pendapat Anda. Teknik kedua yang akan kita bahas adalah memberikan harapan dan motivasi. Memberikan harapan berarti Anda membuat seseorang percaya bahwa mereka dapat mencapai sesuatu yang mereka inginkan. Ketika seseorang memiliki harapan, mereka akan lebih termotivasi untuk bertindak dan mencapai tujuan mereka. Untuk memberikan harapan, Anda dapat menggunakan kata-kata positif dan optimis, serta memberikan contoh-contoh yang menginspirasi. Teknik ketiga adalah membangkitkan rasa takut. Rasa takut adalah emosi yang kuat yang dapat memotivasi seseorang untuk bertindak. Namun, penting untuk dicatat bahwa membangkitkan rasa takut harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan tujuan positif. Tujuannya adalah untuk memotivasi orang untuk mengambil tindakan dan menghindari konsekuensi negatif. Bukan untuk membuat mereka merasa takut atau cemas. Teknik ketiga adalah membuat seseorang merasa bersalah. Rasa bersalah adalah emosi yang dapat memotivasi seseorang untuk mengubah perilaku mereka. Namun, sekali lagi, perlu diingat bahwa membuat seseorang merasa bersalah harus dilakukan dengan hati-hati. Anda tidak ingin membuat mereka merasa malu atau rendah diri, tetapi Anda ingin mereka menyadari bahwa perilaku mereka telah merugikan orang lain. Contoh, seorang teman yang meminjam uang tapi tidak mengembalikannya. Kalimat membuat seseorang merasa bersalah. Kamu tahu, aku sudah berusaha keras untuk mengumpulkan uang itu. Apakah kamu tidak merasa bersalah karena tidak mengembalikan uangku? Aku sangat membutuhkan uang itu sekarang. Ini juga penting untuk memperhatikan linguistik nonverbal, seperti kontak mata, postur tubuh, dan gerakan tangan. Karena ini juga turut menentukan efektivitas pesan Anda dalam membangkitkan emosi yang diinginkan. Percaya pada insting Anda. Jika bahasa tubuh seseorang tidak sesuai dengan kata-katanya, percayalah pada insting Anda. Mungkin ada sesuatu yang tidak beres. Jika Anda tidak yakin dengan arti bahasa tubuh seseorang, tanyakan klarifikasi dengan sopan. Misalnya, Anda dapat berkata, "Maaf, tapi saya tidak yakin apa yang Anda maksud." Terakhir, berikan contoh atau cerita yang membangkitkan emosi tersebut. Cerita dan contoh dapat menjadi cara yang ampuh untuk membangkitkan emosi. Ketika kita mendengar cerita tentang orang lain yang mengalami emosi tertentu, kita cenderung merasakan emosi yang sama. Misalnya, jika Anda ingin membangkitkan rasa belas kasih, Anda dapat menceritakan kisah tentang seorang anak yang sakit, atau tentang seseorang yang berada dalam situasi sulit. Penyampaian cerita yang autentik dan memberikan solusi akan membuat orang lebih terbuka untuk merespons emosi yang ingin Anda bangkitkan. Dengan menggabungkan pemahaman akan emosi manusia, kekuatan cerita, dan penggunaan bahasa tubuh yang efektif, teknik bujukan emosional dapat menjadi alat yang sangat ampuh dalam mempengaruhi pikiran dan tindakan orang lain. Namun,
Perlu diingat bahwa penggunaan teknik ini harus selalu diiringi dengan integritas dan rasa tanggung jawab dalam pengaruh terhadap orang lain. Menjadi seorang pembujuk yang efektif membutuhkan latihan, kesabaran, dan keterampilan. Mulailah dengan memahami kebutuhan dan keinginan orang lain, dan selaraslah dengan nilai-nilai moral yang baik. Kemudian tanamkan pesan Anda dengan sukarela dan cara yang menghormati orang lain. Dengan demikian, Anda dapat menjadi figur yang memberdayakan, memotivasi, dan menginspirasi sesama dalam upaya bersama menuju kesuksesan dan kebahagiaan bersama. Semoga video ini memberikan wawasan yang berharga bagi Anda dalam mempelajari teknik bujukan emosional dan bagaimana Anda dapat menggunakannya secara positif dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak, dan saya nantikan diskusi yang mendalam dalam komentar di bawah video ini. Jangan lupa berikan pendapat untuk perubahan ideologi ke depannya. Tetaplah belajar, berkembang, dan memberi dampak positif dalam kehidupan orang lain.